Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam-macam ma. Kemarin kan uh, nanti kita bahas ini dulu sampai selesai ma. Baru setelah itu kita lihat di kitab ataupun di Al-Quran macam-macam ma. Baru kita nanti bisa menentukan ini masuk kategori ma yang mana. Soalnya ini Siap, ada Ustaz. sekitar berapa? Ada sekitar 10 atau 12 ya. Ma itu Hmm, fungsinya ma. Nanti ma jadi ma apa ma apa ma apa ma apa itu. Baik, sekarang kita mulai dari manafiyah. Ini yang masuk kepada huruf ya. Nanti ma itu ada kalanya huruf, ma itu berbentuk huruf. Jadi ma itu kalimat huruf, ada kalanya ma itu kalimat isim. Makanya ma itu serba bisa nanti. Di huruf pun namanya nanti banyak juga. Ini ma apa, ma apa, ma apa, ma apa gitu. Kemudian di isim nanti juga akan banyak bagiannya ma itu. Jadi ma itu nanti ada kalanya ma berfungsi sebagai huruf, ma itu sebagai kalimat huruf, ada kalanya ma itu sebagai kalimat isim. Ada kalanya ma itu sebagai kalimat isim. Ma yang masuk ke huruf ini kita bahas satu persatu. Manafiyah, manafi, yaitu ma yang terletak sebelum fiil yang mempunyai makna nafi. Manafi ini terletak sebelum fiil yang nanti ini bermakna nafi. Wa ma dhalamnahum, dan tidak kami mendolimi. Nah, namanya berarti manafi. Wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa ma dhalamnahum. Jadi kalau terletak sebelum fi'il dan itu bermakna mentiadakan, tidak, berarti itu manafi. Contoh, saya tidak memukul Zaid. Misal nanti kita buat contoh, hmm, hmm, misal ma darabtu Zaidan, ma darabtu Zaidan, saya tidak memukul Zaid. Berarti ma seperti ini ma adalah manafi. Ma darabtu Zaidan. Sama dengan tadi wa ma dhalamnahu. Jadi ma-nya ini bukan ke ma yang lain, ma ini adalah manafi. Kalau yang tadi kan wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yatimun. Wa ma dhalamnahum, dan tidak mendolimi siapa kami hum kepada mereka. Walakin akan tetapi kanu anfusahum yatimun, akan tetapi mereka yang mendolimi diri sendiri. Kalau kita contohkan yang lain, ma darabtu Zaidan. Saya tidak memukul Zaid. Ma darabtu tidak memukul siapa saya Zaidun kepada Zaid. Itu manafi. Jadi kalau modelnya seperti ini hukumnya manafi. Coba antum buat contoh. Antum buat contoh, terserah. Belajar buat contoh, mencoba. Entah sudah ayat yang sudah antum hafal di Al-Quran, atau menemukan di kitab, atau dari hadis, atau membuat contoh sendiri, terserah. Kalau itu saat wama anzalna itu Oke, betul. Wa ma wama anzalna. anzalna. Betul. Itu juga apa namanya? Wa ma anzalna, dan tidak menurunkan siapa saya. Wa ma. Wa ma
Wama anzal Wama anzalna Wama anzalna dan tidaklah anzalna menurunkan siapa saya kami Allah itu ala qaumihi atas kaumnya min ba'dihi setelah min jundin berupa tentara minas sama itu juga adalah manafi berarti itu. Yang penting nanti bermakna tidak itu adalah manafi. Nanti untuk mengetahui mana mana tidaknya dari siamul kalam itu Ustaz ya. Betul, harus tahu syabul kalamnya juga maknanya lagi. Berarti nanti tekniknya mencari mananya dulu per lafadz itu Ustaz ya, baru disimpulkan ini ma Oh, apa gitu ya. ya bisa. Nanti wa ma anzalna dan tidak cari tahu dulu maknanya wa ma anzalna dan tidak menurunkan ala qaumihi dan tidaklah menurunkan siapa kan. Berarti ini adalah manafi. Itu nanti tidak merubah i'rab di akhir kalimatnya Ustaz ya. Enggak ya? Enggak merubah. Enggak ya. Tidak merubah. Cuma bermakna mentiadakan saja. Kalau ke Tiadakan i'rabnya ya. enggak. Beda halnya nanti Hmm. beda halnya nanti oh iya enggak kalau ini. Intinya kalau ma ini cuma bermakna mentiadakan, tidak berubah terhadap mi'rab-mi'rabnya. Enggak. Kalau ini kan anzala. Anzala ini kan apa namanya fi'il madi, ya tetap menggunakan mabninya tersendiri. Fi'il madi kan mabninya kemarin ada tiga itu. Ada mabni fathah, mabni sukun, kemudian mabni doma. Kalau ini mabni apa? Itu mabni sukun Ustaz. Mabni sukun. Karena kenapa? Hmm. Mabni Karena ini sukun. itu fi'il amar. Bukan mabni sukun karena bertemu Iya. dengan dhamir rofa mutaharik. Oh iya, salah. Mabni sukun ini karena bertemu dengan dhamir rofa mutaharik. Yang rupanya na itu Ustaz ya. Betul. Dhamir rofaknya ini kan. Dhamir rofa kan posisinya dhamirnya menjadi fa'il, makanya dikasih dikasih dengan dhamir rofa. Fa'il itu kan isim yang dibaca rofa. Kemarin kan sudah. Baik. Kalau manafi seperti itu. Bisa ditangkap ini sudah manafi ya. Insya Allah Ustaz. Ada kalanya manafi itu juga masuk kepada isim. Artinya muhmalah yang nggak ngefek, cuma bermakna mentiadakan. Bermakna tidak. Dikatakan muhmalah nanti secara terjemahan langsung seperti ini. Tidak usah, tidaklah Muhammad kecuali melainkan seorang rasul. Nanti secara maknanya langsung Muhammad hanyalah seorang rasul. Jadi maknanya itu nggak usah dimaknain. Itu yang tepat. Karena sudah makanya dikatakan muhmalah. Jadi bukan cuma hanya masuk kepada isim, kepada fi'il, nanti juga masuk kepada isim. Nafi itu. Ma Muhammadun. Ma Muhammadun tidaklah adapun Muhammad illa rasulun kecuali ialah seorang utusan. Mentiadakan kan? Dikatakan muhmalah nanti secara Iya. perterjemahan, secara terjemahan gini saja. Muhammad hanyalah seorang rasul gitu. Jadi nggak usah tidaklah itu kan kayak kayak kaku kalau ditulis kan. Tidaklah Oh gitu ya. ya adapun Muhammad kecuali ialah seorang rasul. Kan terlalu panjang. Intinya ini Muhammad hanyalah seorang rasul. Oh boleh ya Ustaz diringkas kayak gitu ya. Ya, Muhammad hanyalah seorang rasul. Cuma itu nanti ada ilmunya lagi Ustaz ya. Gimana? Yang apa nama menyimpulkan terjemah kayak gitu itu ada ilmunya lagi ya. Iya, cara belajar terjemah nanti waktu itu kan juga ada cara belajar terjemah ya, terjemah itu kan. Terjemah itu kan ada kalanya terjemah murad, ada terjemah perlafat, ada kalau Oh terjemah gitu ya. ada terjemah berlafat itu
apa namanya, kalau ini masuk ke terjemah morot ini. Jadi maksudnya gini gitu. Kalau ini adalah terjemah lafat. Oh, Kalau di kitab-kitab itu rata-rata terjemahnya terjemah lafat. Jadi ngikuti. hmm, Kalau orang-orang apa namanya, orang-orang baca kitab kemudian langsung disimpulkan berarti itu penterjemahannya secara morotnya langsung kepada maksudnya gini gitu. oh gitu ya. Ya, tapi kalau secara penulisan ya terjematul morot yang digunakan pastinya. Ketika berkaitan Hmm, dengan penulisan, menulis apa, menterjemah kitab apa, itu kan orang yang mau belajar pengen tahu perlafat-perlafat itu nanti diterjemah gimana yang ngepasnya. Kalau seperti lafaz seperti ini bagusnya diterjemah gimana ngepasnya. Sekiranya semuanya kan kena. pesan mau saya tanya Ustaz. Kalau Hmm. kita ini ngisi pengajian, itu enaknya ya permurat ini ya menyampaikannya itu ya. Ya, kalau mau diperinci permorot, ya enak. Tapi kan kebanyakan langsung, ya macam-macam. Ada yang morot, terjematul morot, ada yang terjematul lafat. Tapi Kalau kalau ya, untuk pengajian, kalau yang paling apa namanya, yang paling rinci yang morot, karena semuanya hmm, diterjemahkan kan. hmm, Kan kadang langsung apa namanya penceramah-penceramah baca hadis panjang langsung kadang intinya gini gitu kan. Berarti itu morotnya langsung, maksud dari itu langsung. hmm, langsung maksudnya gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita mungkin menyampaikan perlafat kan kadang-kadang orang kan kalau nggak tahu ilmu nahu kayak gini kan ya bingung gitu ya. Betul Nanti Kak. dia. Jadi efektif untuk orang-orang umum itu ya pakai murad ya, Ustaz ya. Pakai morot saja yang sekiranya lebih mudah saja. Kiranya langsung ngena saja. Hmm, Apa sih maksud dari hadis itu hmm, langsung saja. Jadi tidak usah hmm, dirinci-rinci satu persatu nanti kan soalnya pemaknaan itu juga berkaitan dengan faidah-faidah kan. Nahu itu nanti faidahnya apa namanya? Ketika lakin ini kan nanti juga ada faidahnya nahu sebenarnya. hmm, Cuma kita kan kalau di Alfia, kalau di IM rating nggak sampai ke situ. Kan setiap huruf huruf itu kan huruf apalagi huruf jar kan kemarin itu huruf jar itu kan banyak. Itu setiap lafaz itu nanti mempunyai faidah masing-masing. hmm. Nanti faidahnya apa? Kalau lakin apa lil istidrok itu. Kemudian kalau ila itu intihaul ghayah atau gimana? Kalau ba itu nanti lil ilsok lil apa? Kalau mau secara terjematul murad itu kan juga harus taruh kalau terjematul lafaz harus sesuai dengan itu penterjemahannya nanti. Harus sekiranya terperinci dengan apa faedah-faedah dari situ. Saya kadang menjumpai ini, Ustaz, menjumpai antara apa terjemah satu dengan lain kadang-kadang muridnya beda ya. Apa kalimatnya itu, tapi intinya sama, tapi kadang-kadang kalimatnya berbeda, Ustaz ya. Ya pasti itu, Pak. Karena soalnya yang intinya nanti sama. Tapi pastilah kan namanya kan setiap orang berbeda pasti gaya bahasa penulisan kan. Iya. Nah, itu enggak masalah, Ustaz ya, enggak masalah. Yang penting Tidak intinya masalah kena kan gitu ya. yang penting kan tetap isinya Hmm. yang penting. Yang masalah itu kan isinya yang keliru. Oh, gitu ya. Mau diterjemah gimana kan yang penting isinya tetap sesuai dengan teks aslinya, teks Arabnya. Hmm. Nah, ini juga apa kalau yang masuk ke SIM? Contohnya lagi. Ma Muhammadun illa Rasul. Apa ya? Ma yang Kalau bermakna harf. malam ya'lam. Oh, itu fi'il ya, Ustaz ya. Betul.
Apa contohnya ya? Tapi banyak yang banyak fiil Ustaz ya kalau di Quran tuh Fi'il, iya makanya kayaknya. enggak, ini kan cuma sekedar pemberita apa namanya kita pelajari lah satu persatu. Rata-rata kalau yang banyak memang fi'il. Nanti nggak semuanya ini kan dipakai seperti hanya karena kan saudara-saudaranya kan banyak kemarin. Tapi kenyataannya yang dipakai kan cuma sering adalah apa namanya karena wek wek wek. Ini tentang mama ini yang kalau manari memang ke fi'il. Seperti halnya karena itu kan banyak saudara-saudara. Kenyataannya yang paling banyak digunakan kan yang kana. Kemudian selain kana apa laisa. Yang lain kan jarang-jarang. Begitupun ini. Ma manafiyah antara masuk kepada isim dengan fi'il. Yang paling banyak ke fi'il memang. Ya nanti pastilah ketemu kalau kita nanti baca Al-Quran, baca kitab. Pasti ketemu. Kalau dicari-cari kadang bingung. Nanti pasti akan Ya ketemu sendiri. Ustaz. Soalnya emak itu kan pasti banyak. Sedikit-sedikit ada emas, sedikit-sedikit ada emas, sedikit-sedikit ada emas. Pasti kan gitu kan. Kalau antum misal nanti baca Al-Quran, pasti kan baca ayat apa ada emaknya, nanti ada emaknya, ada emaknya. Nanti bisa di sambil-sambil ingat-ingat, oh ini emak apa ditentukan-tentukan itu. Dan nggak harus melulu banyak dapat bacaan Al-Qur'annya ke belakang, tapi kan memikir-memikir seperti itu kan juga lebih besar juga pahalanya nanti. Soalnya kan sambil tadabbur, bukan hanya sekedar lisan saja yang membaca. Itu yang Zaidah. Lah, ini jarang sekali nih. Ada juga nanti ma saudaranya Laisa. Ma nafiya min ikhwati Said. Ma, ada emak juga nanti yang pengamalannya itu seperti hanya Laisa, seperti hanya Kana. Tapi jarang ini ada. Ma Zaidun qa'iman. Zaid bukan orang yang berdiri. Kalau dicari Tapi di itu mananya nafi juga Ustaz ya. iya, Nafi juga sama-sama Nafi. Oh iya. Lah, ini nanti apa namanya masuknya langsung langsung masuk kepada mubtada khabarnya. Kalau yang ini yang di atas ini rata-rata kebanyakan ini setelahnya. Kalau yang ma yang ini bukan yang ma seperti hampa kemalannya ini kebanyakan masuk ke setelahnya ada ilahnya dulu. Oh Kalau ini kan ciri-cirinya Ustaz ya, ada ilahnya itu. ya itu ciri-cirinya. Hmm. Kalau yang ma langsung ini ada seperti ini berarti itu ma yang bukan ma yang seperti ini, bukan ma nafi yang ini. Karena kalau ma nafi muhmala itu maksudnya nggak mengamal. Makanya yang ma yang masuk kepada isim nanti dua, ada yang ma muhmala, ada yang ma yang tidak muhmala. Ini yang tidak muhmala. Ini tidak muhmala. Artinya muhmal itu kan muhmal itu terabaikan. Muhmal itu Hmm. terabaikan. Artinya ini tidak mengamal. Ma Muhammadun illa Rasul. Ini enggak tidak mengamal. Ini kan sama-sama Artinya masuk ke tidak isim. mengamal, artinya tidak Hmm. mengamal itu tidak merubah irob Ustaz ya. Lah, betul, betul. Makanya muhmalah. Ma yang masuk kepada isim itu kan dua. Ada ini ma Muhammadun illa Rasul. Ini kan juga masuk kepada isim. Ma Zaidun qa'iman. Ini kan juga masuk kepada isim. Lah, emak yang ini yang tidak muhmalah, ini yang mengamal. Ini mengamalnya seperti halnya Laisa. Ciri-cirinya yang muhmalah itu biasanya ada ilahnya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada ilahnya.
Bisa dipaham, Kak? Insya Allah bisa Ustaz, Insya Allah. Oke. Ma Zaidun, tapi ini jarang sekali. Ma Zaidun qa'iman. Kalau di Al-Quran ya agak repot yang mau nemu ya. Atau di kitab saja agak repot juga yang mau nemu. Apa yang pernah kebaca-kebaca ya? Gak nyantol-nyantol ini. Tahulah, nanti nantilah kita fokus di praktek, kita fokus di praktek, kemudian langsung tentukan. Tapi si repot juga ya, soalnya yang lain gak masuk ketika praktek. Soalnya saya juga mau bilang ini, besok ini nggak bisa besok malam, jadi harus diganti. Besok malam ada Ada kuliah cara pas, Ustaz. ada acara. Itu dari, oh, ya bukan bisa, bisa sih harusnya ya maghrib itu sudah jam 18.30-an. Hmm. Lebih maju setengah jam. Apa-apa lah yang sapa-sapa saja yang hadir nanti tak kabarin saja di grup. Hmm, Mungkin tadi infonya agak telat, mungkin jadi teman-teman ini dikira enggak masuk. Ah, infonya tadi Ustaz itu ya. Maghrib itu ya Ustaz ya. iya, Banda tak kirain kan Ya soalnya mungkin kan setiap setiap malam gitu tak kirain sudah paham jamnya. ah, mungkin dikira enggak masuk akhirnya. Akhirnya Kalau baru sempat itu Kak. Soalnya tadi sore ada ngisi juga di sini di pesantren itu terus sampai maghrib. Hmm. Ini Mas Zaidah, Mas Zaidah itu hanya sekedar tambahan, Kak. Hanya sekedar apa ya? Sekedar tambahan saja. Mas Zaidah itu cuma hiasan saja. Mas Zaidah. Ini Ada. biasanya biasanya di Al-Qur'an adanya memang. Hmm. Di Al-Qur'an Mas Zaidah, Mas Zaidah. Ma tambahan, Mas Zaidah Itu tambahan. kalau Nanti akhirnya nggak usah dimakna, namanya cuma Zaidah. Nggak usah diikutkan makna. Ini kan di Al-Qur'an Fabima, misal mana ini ya? Fabima. Eh, saya nggak hafal soalnya. Anunya. Fabima rahmatin ini. Fabima rahtat Fabima rahmatin minallah. Fabima rahmatin. Ini kan dibaca kasroh kan? Rahmatin kan? Dijerkan kan? iya, Berarti yang mengejarkan mana? B-nya itu Ustaz ya. B. Bi. Karena ini nggak dianggap. Ini nggak usah makna. Fabima dengan sesuatu. Makan biasanya di mana sesuatu. Iya, biasanya sesuatu. Nah, makanya ini nggak usah mana. Fabi rahmatin gitu maknanya langsung dengan rahmat minallah dari Allah. Fabi rahmatin maknanya itu. Kalau secara bacaan ya tetap fabima rahmatin minallahi lintalahum. Tapi secara pemahaman dengan rahmat dari Allah langsung gitu. Tidak usah dengan sesuatu makna karena namanya Zaidah cuma sekedar hias. Ini kebanyakan ya di Al-Qur'an biasanya adanya seperti ini. Mama Zaidah. Jadi langsung ini namanya karena Zaidah. Jadi rahmatin ini yang mengejarkan bukan mau karena nama ini kayak wujuduhu ka'adamihi gitu. Ada tapi gak dianggap. Makanya mazaidah sekedar tambahan. Fabi rahmatin langsung. Secara pemaknaan. Makanya ini kan di tafsirannya Fabi rahmatin minallah. Di tafsirannya langsung. Fabi rahmatin coba Hmm. coba ditafsir tafsir Jalalainnya. Tafsir Jalalain. Tafsir yang dikaji di sekian pesantren. Oh,
ini masih gano. Ai bi rahmatin laka, bi rahmatillahi lak wa li ashabik. Jadi emaknya nggak langsung ai bi rahmatillah. Iya dihilangkan Ustaz ya itu ya. Ya karena zaidah, karena sekedar apa ya? Ya zaidah tambahan saja. Hanya hiasan Ustaz ya. Lebih-lebih ke hiasan, Aksesoris saja gitu ya. aksesoris. Tapi semuanya kalau di Al-Qur'an tidak ada sesuatu lafaz yang ini cuma-cuma. Ya kalau secara nahwunya ya, tapi secara ilmu yang lain di sini. Balaghahnya dan secara Ada ilmunya. maksudnya seperti itu. Maksudnya di Al-Quran itu nggak ada kenapa Allah menaruh dengan ini, kenapa kok firman Allah gini, nggak ada yang sia-sia. Kenapa kok menggunakan alallah fatawakkal, alallah kepada Allah, ilallah kan sama saja sebenarnya kan. Iya. Fatawakkal bertawakkallah alallah atas Allah, ilallah alallah kepada Allah, ilallah kepada Allah kan sama. Ini Hmm. semuanya ya secara nahwu ini memang zaidah, zaidah itu ya nggak dianggap. Tapi ini bukan berarti ini adalah hanya sia-sia saja, nggak ada gunanya. Enggak. Di Al-Quran itu semuanya ada maksudnya. Hanya saja kita kadang yang nggak tahu. Itu mazaidah. Ada juga mazaidah tak tamah atau kafah. Ini hanya mazaidah yang biasa. Kalau ma yang zaidah tamah atau kafah, emma yang mencegah, ma yang mencegah amilnya, mencegah amil beramal. Mencegah amil beramal. Coba ini innamal mu'minu. Innamal innamal mu'minu ikhwah itu di mana? Dia hadis kayak. Di hadis ya? Ini Al-Quran. Kemarin pengamalannya Ina gimana? Inna tansibul tansibul isma tarfa'ul khabar. Seharusnya. Ini dibaca gimana? Sebelum ada Inna. Sebelum ada Ma. Seharusnya. Kalau kemasukan Inna. Innal mu'minina ikhwatun. Asalnya kan innal mu'mina ikhwatun. Lah ini kemasukan Ma. Ini juga mazaidah namanya mazaidah tamah atau kafah. Yang mencegah pengamalannya Inna. Oh gitu ya Ustaz. Ada juga. Berarti itu fungsinya mencegah inna itu Ustaz ya. Betul.
Ini baca kita kalau nggak teliti itu ya bisa ini ya. Iya kan? Iya, kalau nggak paham ini ya repot juga ya. Baca kitab itu. Dikira nanti ini. Jadi kan sudah macam-macam main sudah. Nah ini namanya makafah. Jadi mencegah, no, mencegah inna teranum. Ini kan sebenarnya tadi seperti yang tadi. Innal mu'minina ikhwatun. Jadi innama itu gadengan dari inna dengan ma. Inna itu amil lawase, ma-nya itu adalah huruf huruf zaidah. Namanya zaidah tamma atau kafah yang fungsinya adalah mencegah inna untuk mengamal. Gitu. Maka yang asalnya harusnya kalau kemasukan inna, innal mu'minina ikhwatun karena ada ma ini, maka fahur ma, maka menjadi innal mu'minuna tetap tercegah untuk di apa namanya tercegah untuk di ya tercegah apa pengamalannya tercegah. Namanya mazaidah kafah atau tama. Gitu. Apalagi ya? Apalagi yang semua semodel semodel ini? Apalagi ya? Innamal hayat, innamal hayat tat dunya. Hayatud Innam, dunya. innamal Innamal hayatud dunya. Nama mukminina ikhwatun. ya kan sebenarnya harusnya inna innal harusnya gimana kak? Harusnya eh Innal hayata innal hayatad dunya la'ibun. Innal hayatad dunya la'ibun. kan seharusnya innal hayata dunya la'ibun. Karena ini ada namanya makafa atau istilahnya lain matamah. Makafa. Masa itu juga. Oh ini ada ahlan wa sahlan Fahmi. Hmm. Alhamdulillah kak ada Ditunggu dari temannya. tadi. Jadi ini innamal hayatud dunya. Innama ini di kitab jarang. Adanya di Al-Qur'an. Kebanyakan memang di Al-Qur'an. Kalau tidak di Al-Qur'an biasanya di hadis. Di kitab itu jarang, jarang ada pakai gunakan innama ini. Itu namanya makafah. Ini sudah semuanya. Rata kan anu semua ini. Tersegah. Mana sudah? Innama nahnu. Ini nahnu karena memang apa namanya meskipun ada inna tetap tidak akan dibaca na ya. Soalnya kan ini kan mabni. Meskipun nasab ini tetap intinya itu innama itu kumpulan dari inna dengan ma. Namanya nama madzaidah yang mencegah
Mencegah pengamalan Amin Nawasi yang berupa inna itu. Kemudian selanjutnya ma masdariyah. Ma masdariyah itu ma yang berfungsi layaknya an masdariyah dalam masdar muawwal ini. Ma ini ma masdariyah. Jadi nanti cara pemaknaannya ini langsung di makna masdarnya. Rohubat itu masdarnya apa? Birah biha gitu langsung. Ini. Idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Karena ini adalah mamas apa namanya mamas daria, maka nanti pemaknaannya ini rohubat ini langsung dimakna masdarnya birahbiha. Ma yang menakwil masdar. Ma ini berfungsi mentakwil masdar, namanya ma masdarnya itu mentakwil lafadz ini dimaknai dengan menggunakan masdarnya. Makanya idza daqqat alaihimul ardu bima rahubat ay bi rahbiha. Dan bumi yang luas itu terasa sempit wa daqqat alaikum bagimu. Apa lagi contohnya ya? Paham ini Kak? Bingung ini? Enggak. Ma masdarnya itu. Sedikit, sedikit, sedikit. Coba ya apa namanya di apa contohnya ya? Kita fokuskan nanti ketika sudah selesai itu contohnya kita fokus semua ke contoh-contoh terus. Ah, coba langsung ya, biar cepat. Contoh Mas Daria. Oh ini, coba. Mas Daria. Ini afrohani madorobta. Misal, bisa di copy enggak ini ya?
Afrohani ma dorobta. Afrohani membahagiakan kepada saya ma sesuatu dorobta yang kamu pukul. Ini ma-nya ma Mas Daria. Karena apa? Afrohani Hmm. dorbuk gitu. Afrohani dorbuka. Jadi apa namanya, pukulan membuat saya bahagia misalnya ya, apa ini namanya cuma sekedar contoh ya. Ini langsung Mas dari ini nanti yang digunakan ini makna Mas darinya gitu. Dorobta memukulkan kamu gitu. Jadi langsung afrohani dorbuka gitu. Pukulanmu membuat saya bahagia atau menyakiti saya. Pukulanmu menyakiti saya misal. Nanti setelah ma kalau dimakan masdaria nanti ini pemaknaannya menggunakan ditakwil masdar. Jadi bukan afrohani mas sesuatu dorobta memukul siapa kamu. Bukan seperti itu. Langsung afrohani dorbuk gitu maknanya. Masih bingung nggak? Nggak. Nah, ini semua ini yang huruf-huruf ya, yang huruf tadi semua. Nafia yang tadi itu manafia, nafia muhmala, kemudian yang ma juga pengamalan seperti hanya laisa, mazaida kafa, kemudian dengan ma yang masdari ya, ini semuanya ini masuk kategori yang huruf, ma yang huruf, ma yang kalimat huruf. Baru kalau ini nanti masuk kepada ma yang berbentuk kalimat isim. Ini nanti ada istifhamiyah, ada mausuliyah, ada syartiyah, kemudian ada mata ajubiyah, nakirah, nakirah tama. Ini baru yang ma yang kategori sebagai kalimat isim. Masuk yang sebagai isim. Kalau yang di atas itu berbentuk sebagai huruf. Udah cukup dulu ya. Kita ketemu besok malam. Ya Ustadz, siap. Besok malam kayaknya lebih maju 30 menit ya. Siap Ustadz, siap. Soalnya ada acara. Siap. Ya, mudah-mudahan wafat barokah. Amin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Ya. وإياك نستعين Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.